Jadi Murlife ini adalah produk plastik premium dan kita itu produk lokal. Kita produksi pabrik kita itu yang pabrik terbesarnya itu di Nganjuk, Jawa Timur. Jadi ini benar-benar karya anak bangsa ya. Ini produk lokal tapi alhamdulillah itu bisa menjadi global. Karena saat ini tuh kami juga sudah ada di total 8 negara termasuk Indonesia. Kenapa sih strateginya itu ekspansi ke luar negeri? Apakah saya nggak tahu apakah di Indonesia sudah marketnya sudah jenuh sehingga sekarang cari ke luar negeri, atau enggak juga, atau memang kita mau ekspansi ke luar negeri, seperti apa? Satu lagi sih yang menarik ya, mungkin di luar dari yang ini ya, untuk kita bisa ekspor tuh salah satu jalannya itu ternyata kita punya kegiatan di sosial media itu yang heavy, yang bagus, itu ternyata ada impactnya juga gitu? loh. Iya, karena ada salah satu negara nih yang order ke kita, Mauritius itu melihat kita itu dari mereka browsing melalui sosial media. Baik, Mitra Bisnis, kita balik lagi ke Business Wisdom Podcast. Dan hari ini edisinya spesial banget. Saya kedatangan tamu, seorang sahabat yang luar biasa menurut saya. Kita sapa dulu, namanya adalah Ibu Nurella Hidayati, atau saya biasanya manggilnya Teh Heti. Karena kita sama-sama dari Sunda ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat dulu ya. Iya, Pandi juga ya sehat-sehat. Udah lama sudah ketemu ya Pandi ya. Sehat aja nih Ibu Heti. Makasih. Nah, Ibu Heti ini seorang yang luar biasa, dan hari ini saya yakin nanti Mitra Bisnis akan belajar banyak banget ya bagaimana pribadinya Ibu Heti sendiri dan bagaimana mengelola sebuah bisnis yang saat ini luar biasa maju. Produk Indonesia tapi yang bisa mendunia. Nah, mungkin sebelumnya bisa Ibu Heti jelaskan dulu ya peran Ibu Heti di Murlife ini seperti apa, lalu Murlife itu seperti apa sih, bisa cerita dulu buat Mitra Bisnis ini. Jadi Murlife ini adalah produk plastik premium, Pak Andi ya. Jadi kami memasarkannya itu melalui penjualan direct selling. Artinya kami memasarkannya itu melalui member-member. Jadi kami punya member-member di seluruh Indonesia gitu. Nah, kalau saya sendiri sebagai direktur marketing, ini saya tentunya mempersiapkan strategi pemasarannya seperti apa gitu ya. Mencakup produk development-nya, kemudian strategi untuk promosinya, strategi juga digital marketingnya, dan PR-nya gitu ya, dan juga tentunya bagaimana kita bisa memperkuat brand Murlife ini ya, yang kita pengen kan juga nanti bisa dikenal di seluruh Indonesia. Oke, luar biasa nih. Nah, mungkin bisa cerita sedikit nih Bu Heti, sebetulnya Murlife itu sejarahnya bagaimana? Kok sekarang bisa ada Murlife yang luar biasa, brand lokal yang bisa go internasional? Nanti kita bahas lebih detail ya tentang go internasionalnya. Tapi sejarahnya bagaimana? Mungkin siapa foundernya? Sekarang bisa seperti ini tuh gimana kisahnya, Bu? Iya. Jadi Murlife sendiri ini berdiri tahun 2013, Pandi. Jadi tahun ini kita sudah 12 tahun ada di Indonesia dan kita itu produk lokal. Kita produksi pabrik kita itu yang pabrik terbesarnya itu di Nganjuk, Jawa Timur. Jadi ini benar-benar karya anak bangsa ya. Foundernya itu adalah Bapak Hermanto Tanoko. Jadi kami ada di grupnya itu grup Tankop namanya gitu. Jadi Tankop ini kan yang Avian, kemudian Cleo gitu ya. Jadi itu brand-brand besarnya dan kami berada di bawah naungan Tankop Group. Ini kami tahun 2013 dan sampai saat ini itu jaringan member kita sudah ada hampir seluruh Indonesia lah ya, dari Banda Aceh sampai ke Maumere juga kita ada, Papua juga kita sudah masuk ke sana. Dan nanti mungkin saya bisa cerita juga yang tadi Pak Andi bilang bahwa ini produk lokal tapi alhamdulillah itu bisa menjadi global. Karena saat ini tuh kami juga sudah ada di total 8 negara termasuk Indonesia. Oh ya? Iya. Gitu. Tapi luar biasa banget nih ya. Terus gimana Bu terus? Iya, jadi kita pemasaran lokal dan juga kita sudah go internasional lah bisa kita bilang, karena kita sudah ada di, tadi saya bilang ya, selain di Indonesia itu kita ada sekarang sudah di 7 negara lain gitu. Ada Filipina, ada Malaysia, ada Brunei, Darussalam. Kemudian kita bahkan itu udah sampai ke Afrika Selatan, Mauritius gitu. Dan satu lagi nih yang terbaru nih, negara terbaru kita sudah ekspor bulan lalu itu ke Rumania, ke Eropa. Akhirnya kita masuk benua Eropa gitu ya.
Jadi senang banget nih kita ini ya merasa bangga gitu loh Pak Andi bahwa produk lokal yang diproduksi di Nganjuk Jawa Timur, tapi kita sudah bisa menembus berbagai benua ya, benua Asia, Afrika, bahkan Eropa. Gitu. Wah, nanti masalah yang go internasional kita akan bedah lebih lanjut ya mitra bisnis ya. Tapi sebelum ke sana nih Bu Eti, berarti kan ini ya saya juga ikut bangga banget ini dengar dia juga sampai merinding ini ya. Berarti kan produk Indonesia ini bisa bersaing lah di dunia internasional gitu kan ya. Nah, apa sih sebetulnya yang menjadi pembeda produknya More Life ini dibandingkan dengan brand-brand lain yang juga kan sudah besar juga di dunia. Beda paling utamanya apa nih More Life ini? Iya, kalau bisa kita sebut ya, kalau misalkan More Life itu tentunya yang pertama dari sisi kualitasnya. Jadi kita memang memakai bahan plastik yang premium, yang food grade, artinya aman bersentuhan langsung dengan makanan ya. Dan kita juga 100% itu BPA free. Karena sekarang kan penting sekali ya Pak Andi untuk kita punya produk yang aman gitu ya untuk kesehatan kita. Jadi kita 100% BPA free. Kemudian mungkin juga yang sangat menonjol, kita juga memberikan garansi seumur hidup untuk produk kita. Seumur hidup. Kalau kita berikan garansi artinya kan ini adalah satu komitmen untuk kualitas dan juga ketahanan dari produk kita. Oh, jadi kalau kita udah beli sekali itu garansinya seumur hidup itu? Iya, jadi kalau misalkan nanti rusak ya, karena pemakaian yang normal itu nanti bisa diganti dengan yang baru. Wah, ini jarang-jarang loh kita bisa beli barang produk yang garansinya seumur hidup ya? Iya betul, jadi kan artinya kalau kita berani gitu ya memberikan yang namanya garansi seumur hidup, tentunya kita percaya dengan kualitas produk kita gitu yang bagus gitu kan. Kalau nggak bagus kan dikit-dikit masa ditukar gitu ya. Gitu, nah, jadi seperti itu. Nah ini mitra bisnis sesuatu juga yang membanggakan sekali ya, bahwa produk yang dibuat oleh bangsa kita sendiri, buatan lokal ini ternyata kualitasnya nggak kalah kan, sampai berani memberikan garansi seumur hidup. Jadi kan berarti nggak main-main kan ya. Kalau produknya kaleng-kaleng ya berarti nanti banyak yang datang terus kan ya. Betul. Tapi ini mah buktinya luar biasa nih. Nah, bisa nggak Bu diceritain gimana caranya kok orang Indonesia itu bisa membuat produk sebagus itu? Maksudnya mungkin sedikit kasih bocoran cara membuatnya, proses di pabriknya itu kayak gimana, atau filosofinya apa dulu foundernya mungkin Pak Hermanto kok bisa punya visi membuat produk berkualitas dari Indonesia? Iya, jadi Pak Hermanto itu selalu punya visi itu bahwa kita harus lebih baik dari produk yang sudah ada. Ya, jadi keunggulan lainnya dari produk kita dibanding dengan yang sudah ada sebelumnya itu produk yang More Life itu lebih tebal dibanding produk yang sejenis. Gitu. Kemudian juga Pak Hermanto pastikan bahwa kita harus itu 100% BPA free, ya. Jadi benar-benar yang aman untuk dari bayi sampai juga yang orang dewasa, kayak gitu. Jadi kemudian juga untuk prosesnya sendiri tentunya kita didukung dengan mesin-mesin yang mumpuni. Kemudian juga kalau produk wadah-wadah itu kan ada moldnya ya, cetakannya ya. Nah cetakannya juga itu kita tentunya dari yang berkualitas, dan materialnya yang penting itu adalah udah kita bersertifikasi FDA. Oh, ada sertifikasinya juga ya? Iya, harus bersertifikasi karena ini penting ya. Apalagi kita kalau melakukan ekspor itu benar-benar harus hati-hatilah tentang kualitas produk. Oke. Nah, sekarang kita coba menggali lebih lanjut karena Ibu Eti ini kan marketing director dengan sales director juga ya Bu ya. Iya. Bisa ceritakan dulu nggak sedikit dulu itu bagaimana caranya More Life ini bisa berkembang sedemikian luar biasa sampai saat ini? Mungkin dari segi marketingnya, kan dulu juga awal-awal kan juga banyak brand-brand yang lain ya, kita nggak sebutkan, tapi kan itu brandnya juga besar. Kok bisa dengan strategi tertentu selain produknya tadi berkualitas, punya uniqueness, tebalnya juga ya, lalu BPA free dan segala macam, tapi dari segi marketingnya apa strategi-strateginya Bu yang dilakukan oleh More Life ini? Iya, jadi kalau bisa saya summary-kan gitu ya dalam ini untuk strategi marketing kita ambilnya itu push dan pull Pak. Push dan pull strategi ya mitra bisnis kalau di More Life nih. Karena kita ini kan direct selling ya, artinya kita tuh punya 2 customer. Ya, customer yang pertama itu adalah member-member kita. Member-member kita ini kan ujung tombak untuk berjualan karena produk kita dijual melalui member lalu sampai ke end customer. Nah, yang kedua itu adalah customer kita ya tentunya end customer ya, customer akhir lah gitu. Jadi kenapa push and pull? Yang push ini kita membuat program strategi untuk mendorong member-member kita untuk mereka berjualan. Strateginya apa aja nih? Apa saja yang kita berikan untuk mereka? Strateginya apa gitu ya?
ya. Ada rewardnya apa, kemudian juga ada promosinya apa, itu juga tersendiri terpisah Pak Andi. Satu lagi yang full kan ini adalah untuk mendorong konsumen mencari produk kita. Strateginya bagaimana? Harus kita membangun brand, membangun brand bagaimana? Tentunya ada cara-cara atau strategi-strategi yang kita lakukan. Kayak gitu. Jadi ini dua arah. Jadi kita dorong member menjualan, kita dorong juga, kita pull, kita tarik konsumen untuk membeli produk kita. Kayak gitu. Jadi kita emang ini strateginya harus berjalan beriringan dan dengan kekuatan yang sama. Seperti itu sih Pak untuk ininya. Bisa cerita gue juga Bu, jadi makan waktu berapa lama tuh? Kan tadi 2013 kan ya pertama kali lahirnya More Life ini ya. Sekarang kan sudah jalan 12 tahun dan ternyata berkembangannya begitu pesat. Tapi awal-awal itu jatuh bangunnya menghadapi brand-brand lain mungkin baik lokal maupun yang udah internasional juga, jatuh bangunnya seperti apa, lalu gimana suka dukanya gitu yang pernah dialami oleh More Life sendiri Bu? Iya benar sekali lah, namanya bisnis tuh tentunya ada pasang surutnya gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita tetap bertahan kan, apalagi waktu itu kita mengalami yang namanya pandemi, benar ya? Betul. Kan banyak sekali perusahaan-perusahaan juga yang kolaps saat pandemi. Nah apa yang kita lakukan di belakangan beberapa tahun belakangan ini itu selain kita berinovasi tentang produk kita, ini penting ya karena kan memang itu alat jual utama kita ya, mitra bisnis namanya produk ya, harus ada produk yang dijual. Kita memperbaiki produk kita, kemudian juga memperbaiki ini member-member kita kualitasnya dengan training itu penting gitu ya, dengan reward yang membangun gitu ya. Kemudian tidak lupa juga Pak yang kami bangun itu akan adalah membangun branding. Nah, itu penting ya. Nah, itu penting sekali karena branding ini itu adalah kalau branding perusahaan kita itu positif, tentunya itu impact-nya akan panjang ya kepada peningkatan loyalitas customer dan sebagainya gitu. Nah, memang belakangan 3 tahun terakhir ini kami benar-benar membangun branding yang More Life nih. Pak, untuk bisa terdengar ya, tidak hanya terdengar tapi juga value-nya terangkat gitu ya, value More Life ini terangkat. Banyak sih hal yang kita lakukan, itu salah satunya itu yang kegiatan CSR yang tadi saya juga sempat ya tadi kita off air ngobrol-ngobrol gitu ya. Itu salah satu cara juga, strategi juga untuk memberikan value terhadap branding perusahaan kita. Nah, kurang lebih begitu nih mitra bisnis di sesi yang pertama ini, paling nggak kita sudah gali lebih dalam ya bagaimana caranya More Life itu akhirnya bisa mendunia, bisa menjadi top of mind di Indonesia. Sekali lagi diingatkan, ini murni produk lokalnya Indonesia nih ya. Nanti di segmen yang kedua kita akan coba bahas Bu Eti. Kok memilih ekspansi sampai ke luar negeri gitu loh. Dan kenapa yang dipilih itu tadi kayak Afrika, Rumania, Eropa kan ya. Itu gimana juga nanti kisahnya gitu. Nah, nanti kita akan bahas di segmen yang kedua ya. Stay tune ya mitra bisnis ya. Oke, mitra bisnis, sekarang kita masuk ke segmen yang kedua. Ya, kita masih bersama dengan Ibu Eti dari More Life. Tadi di segmen yang pertama kita sudah bicara panjang lebar bagaimana kunci suksesnya More Life bisa sampai sejauh ini. Nah, sekarang kita akan bahas bukan rencana ya, bahkan sudah ekspansi ya. Nah, itu kenapa memilih negara-negara tertentu dan kenapa juga memilih strateginya untuk ekspansi ke luar negeri. Oke, sebelumnya mungkin saya mau konfirmasi dulu nih Bu Eti. Berarti kalau di Indonesia ini, More Life ini untuk industri direct selling untuk homeware ini berarti udah nomor 1 ya Teh? Iya, kalau di industri direct selling saat ini bisa dibilang More Life ini nomor 1 ya di Indonesia ya, karena untuk produk sejenis ini yang direct selling sepertinya udah nggak ada gitu ya. Jadi saingannya ada tapi mungkin nggak terlalu terdengar. Cuma yang More Life ini rasanya ya alhamdulillah sih kayaknya bisa jadi nomor 1. Malah ikut bangga banget nih. Ya berarti ini produk Indonesia yang akhirnya juga bisa nomor 1 di negeri kita sendiri ya. Nah sekarang kita mau tahu ceritanya. Kenapa sih strateginya itu ekspansi ke luar negeri? Apakah saya nggak tahu, apakah di Indonesia sudah marketnya sudah jenuh sehingga sekarang cari ke luar negeri atau enggak juga? Atau memang kita mau ekspansi ke luar negeri? Seperti apa Teh? Iya, ini awalnya begini. Itu kan kita dalam membangun satu usaha tentunya kita harus punya visi dan misi. Jadi berawal dari visi kita nih.
Visi kita itu adalah kita pengen produk lokal itu bisa mendunia. Memang dari awal Pak Hermanto ini punya visi seperti itu. Jadi visinya memang harus visioner ya. Kalau Pak Hermanto kan pasti visioner nih ya. Dan alhamdulillah memang terjadi gitu ya. Tapi tentunya ini bisa terjadi dengan usaha gitu ya. Jadi berawal dari itu Pak Andi. Jadi punya visi dulu nih gitu ya. Nah, visi ini kan kalau kita sudah punya visi itu kan harus diwujudkan. Nah, bagaimana sekarang kan pertanyaannya bagaimana mewujudkannya kan seperti itu. Nah, jadi mitra bisnis ini juga penting nih. Kalau selama ini kan kalau kita belajar teori-teori manajemen, wah perlunya visi misi buat perusahaan. Ini bukan cuma basa-basi nih ternyata ya. Diawali dengan visi dulu, visi dari top manajemennya itu mau kayak gimana karena visi menentukan arahnya ya. Nah, ini catatan penting nih buat kita semua mitra bisnis. Lanjut Bu. Ya, jadi kita sudah punya visi tersebut dan kita juga sudah berjalan di dalam negeri. Ya, tentunya udah berjalan beberapa saat kita harus mewujudkan visi kita ya. Sambil tentunya tidak meninggalkan yang dalam negeri. Ya. Kita berjalan bersamaan, berbarengan ya. Jadi kita bagaimana mewujudkannya ya tentunya kita melakukan berbagai usaha untuk kita bisa ekspansi ke luar negeri. Seperti itu. Ada pakem-pakemnya lah kita untuk memulai kita bisa ekspor ke luar negeri gitu. Ada beberapa yang harus kita punya gitu ya. Tidak semena-mena kita di lokal ada terus kita kan ekspansi ke luar negeri kan enggak, tapi harus banyak yang kita persiapkan behind the scene-nya gitu ya. Benar. Ada beberapa hal sih Pak Andi ya yang mungkin saya bisa share ke mitra bisnis semua itu yang pokok-pokoknya dulu ya gitu boleh. Itu yang pertama yang pasti adalah kualitas dari produk kita. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan dulu bahwa produk kita ini sudah siap go internasional sebelum kita menawarkan kepada buyer-buyer di luar negeri. Ya karena kami juga ada banyak punya pengalaman lah ya. Kan kita tawarkan beberapa produk gitu kan. Ada yang lolos, ada juga yang enggak. Kenapa nih enggak lolos gitu kan? Ya kita pelajari ternyata mungkin itu belum bisa untuk standar internasional. Ya kita harus perbaiki dulu. Jadi nomor satu teman-teman mitra bisnis kalau nanti mau ekspor itu pastikan produk kita ini sudah memang siap untuk go internasional. Iya, jadi jangan cuma kepengennya doang internasional, tapi kitanya produknya masih belum siap gitu. Iya, betul itu. Soalnya kita punya pengalaman ini saya sharing berdasarkan pengalaman kita ya. Kemudian yang kedua itu yang biasa dilihat adalah kapasitas produksi. Karena kita kalau ekspor tuh mereka kan pasti lihat kapasitas produksinya berapa dan biasanya buyer-buyer itu sebelum mereka order ke kita mereka datang dulu ke pabrik kita. Mereka tinjau langsung, lihat produksinya seperti apa. Itu mereka selalu datang ya, sebelum menandatangani MOU. Gitu ya. Jadi semua buyer tuh yang mitra kita di luar negeri itu datang dulu ke pabrik kita untuk mengecek bagaimana produk kita diproduksi gitu ya. Ya seperti itulah mereka cek dulu gitu. Nanti minggu depan nih ada buyer nih dari Eropa nih untuk datang ke pabrik kita. Kalau pabriknya baru satu sekarang Bu? Kita sebelumnya kan pabriknya di Buduran di Sidoarjo. Itu pabrik pertama. Kemudian dengan berkembangnya Murlife, Pak Hermanto ini bangun pabrik baru di Nganjuk Jawa Timur yang 3 kali lebih luas dari pabrik kita sebelumnya di Sidoarjo. Jadi artinya itu memang Murlife ini berkembang ya. Alhamdulillah ya mitra bisnis ya produk lokal bisa berkembang gitu. 3 kali lipat ya dari yang semula itu ya. Iya, dari waktu kita awal sekarang itu di Nganjuk itu 3 kali lipat lebih berarti luas. Tadi ada yang pertama kualitas produknya, yang kedua kapasitas. Dipastikan bisa memadai apa enggak ya? Iya. Ada lagi nggak Bu selain dua itu? Yang ketiga itu adalah sertifikasi. Sertifikasi. Ya, jadi biasanya kalau untuk ekspor itu ada sertifikasi yang harus kita miliki ya. Gitu. Jadi setiap negara sih beda-beda ya gitu ya. Tapi paling enggak kita harus siap misalkan negara ini butuh harus ada sertifikasi ini, kita harus siapkan dulu seperti sertifikasinya itu sih. Jadi sertifikasi itu penting sih. Iya. Satu lagi sih yang menarik ya mungkin di luar dari yang ini ya untuk kita bisa ekspor tuh salah satu jalannya itu ternyata ini juga Pak Andi bahwa ternyata kita punya kegiatan di sosial media itu yang heavy, yang bagus itu ternyata ada impactnya juga loh. Iya, karena ada salah satu negara nih yang order ke kita Mauritius itu melihat kita itu dari mereka browsing melalui sosial media. Gitu.
apa Bu? Sosial media TikTok, Instagram? Ya waktu itu dari Mauritius ini lihatnya di Instagram. Instagram. Iya, Instagram. Ya, jadi ternyata ya itu loh, saya juga waktu itu bayarnya kan datang, saya ketemu, saya bersama beliau gitu kan, meeting gitu kan, terus saya cerita gitu, dari mana sih nanya gitu ya. Daunnya dari mana gitu. Oh ternyata yang Mauritius ini dia memang mencari gitu kan, mencari sourcing produk dari mana nih gitu kan. Dia ketemu, dia browsing dan mereka lihatnya di sosial media. Makanya saya pikir ya sekarang kan di dunia digital ya. Jadi kita ini benar-benar harus memanfaatkan nih media digital dengan sebaik-baiknya, karena ternyata ada impactnya loh. Ada impactnya ya. Tidak hanya di dalam negeri ya, penjualan di dalam negeri, tapi juga berimpact ya terhadap penjualan di luar negeri gitu. Luar biasa loh. Iya. Nggak usah mahal-mahal iklan di mana-mana. Ya kayak ini gitu, asal kita serius aja ngerapiinnya ya. Betul. Wah ini pembelajaran luar biasa nih Mitra Bisnis. Kalau Mitra Bisnis punya produk apa yang mau dijual, servis apa yang jual, ya zaman sekarang nggak bisa enggak lah ya. Sosial media mah harus gitu. Dan ternyata sudah dibuktikan juga oleh More Life nih, buyer dari luar negeri bisa tahu More Life itu ya gara-garanya dari sosial media, khususnya dari TikTok, dari Instagram tadi ya. Oke, mantap Bu. Nah, bisa juga ceritakan nggak bedanya strategi branding nih? Tentu pasar Indonesia dengan pasar luar negeri kan berbeda nih. Nah saya nggak tahu ada perbedaan nih nggak strategi secara brandingnya, karena kan pasti kalau dengan internasional, wah kompetitornya kan lebih luas lagi kan. Kalau Indonesia kan tadi ya alhamdulillah udah nomor 1 lah ya. Tapi kalau di dunia internasional kan juga mungkin banyak yang lain. Ada perbedaan strategi brandingnya nggak Bu? Iya, kalau dari branding sendiri emang benar banget Pak Andi, kita salah satu tantangan lah ya. Kalau kita bilang kita yang ekspansi keluar itu kan masalah tentang edukasi mengenai produk kita. Ya, edukasi untuk memperkenalkan produk kita gitu. Nah, kalau strateginya ini kita benar-benar harus bekerja sama dengan mitra bisnis kita yang ada di sana. Gitu. Ya, jadi kita harus support mereka itu dengan luar biasa. Jadi biasanya yang kita sudah lakukan itu ya, contoh nih yang dengan Afrika Selatan ya, itu kita seragamkan misalkan sosial medianya. Jadi mereka pasang More Life Afrika. Nih kita udah ada nih Pak Andi, More Life Afrika gitu ya. Dan bagaimana kita melingkan gitu ya, bahwa ini biar satu tone gitu ya, bahwa More Life ini ada di Afrika gitu ya. Jadi kita punya tim khusus untuk sosial media terutama, karena sekarang kan yang paling murah ya dan yang paling cepat spreadingnya adalah strategi kita melalui digital. Jadi di Afrika itu ada tim khusus untuk di digital ini, kami juga ada yang kita berkolaborasi gitu. Karena bukan apa-apa, di setiap negara itu kan kita nggak tahu konsumen detailnya seperti apa ya, gitu kan nggak mungkin juga kita stay di sana gitu ya. Jadi ini sangat penting kita mempunyai mitra di sana ya, yang kita bekerja sama. Jadi mereka kasih tahu kebutuhan mereka apa, kemudian apa yang bisa kita support untuk mereka gitu, supaya tetap inline dan juga supaya bisa tetap memenuhi kebutuhan mereka dan cocok untuk kondisi di negara tersebut. Menarik banget ya. Berarti memang ya kita di Indonesia ini kan nggak tahu detail bagaimana budaya, culture dari masing-masing negara ya. Jadi caranya adalah kita build semacam channel di sana, ya orang lokal sendiri, orang Afrika sendiri kalau di Afrika. Lalu kita support dari Indonesia ini apa yang kita bisa support ya. Tapi mereka yang lebih paham. Misalkan nuansa TikToknya mesti begini, begini, mereka yang tahu ya. Ngomong-ngomong, kenapa Afrika sih Bu? Maksudnya apa pertimbangannya masuk ke Afrika? Afrikanya Afrika Selatan ya? Ya, Afrika Selatan. Gitu. Jadi ini idenya waktu itu adalah kita pengen ekspansi gitu ya, ke negara berkembang yang punya potensi. Ya, kenapa kita ke negara berkembang dulu? Karena itu kita ingin cari yang memang gaya hidupnya gitu ya, itu nggak terlalu jauh beda dengan Indonesia. Karena apa? Karena kita kan menyesuaikan yang namanya prioritas, prioritas dan juga kapasitas. Kapasitas di sini maksudnya adalah produk-produk yang kita punya dulu nih, saat ini nih kita punyanya ini. Jadi kita mau kemana dengan produk yang sudah kita punya gitu.
Ya, yang kira-kira lebih mudah nih kita masuk Benar-benar. gitu ya. Berarti orang Afrika Selatan tuh mirip-mirip sama kita. Mirip ternyata. Dan Apanya? produk Penasaran juga miripnya apa? Jadi gini, kan kita produknya macam-macam ya, ada tempat makan, tempat minum, ya lancet lah, lunchbox gitu kan. Kemudian juga produk serving untuk di meja makan, terus kebutuhan dapur ya untuk tempat-tempat storage apa namanya bahan-bahan makanan gitu ya. Ternyata gitu, mereka di sana pun juga terbiasa yang namanya makan besar bersama keluarga. Jadi produk serving itu kepake, lain dengan di Eropa. Di Eropa lain budayanya gitu ya. Nah ini seperti itu. Jadi malah mereka itu toples-toples yang gede-gede, Pak Andi kayak untuk kerupuk gitu ya. Kerupuk? Iya, itu. Mereka malah pakai juga gitu. Jadi seperti itu. Nah, kita mungkin harus punya strategi juga ya Pak. Jadi kita biar nggak membuang-buang waktu, kita lihat nih kapasitas yang kita punya tuh apa sih gitu ya. Terus kita bidik nih mana nih negara-negara yang kira-kira gitu ya gaya hidupnya atau mereka berkeseharian itu seperti apa yang mirip-mirip Indonesia gitu, karena supaya produk kita yang udah kita punya tuh bisa langsung segera masuk gitu loh. Mereka nggak minta yang macem-macem dulu gitu tapi mereka bisa memanfaatkan produk yang kita punya. Oke. Sebelum kita akhiri segmen yang kedua ini Mitra Bisnis ya. Dia penasaran juga nih. Pertama kali orang Afrika Selatan Bu begitu tahu More Life dan dia tahu ini dari Indonesia. Nah, apa? Maksudnya mereka bereaksi seperti apa gitu? Ini reaksinya malah luar biasa. Kita juga kaget. Jadi kita tuh bertemu dengan buyer di Afrika itu karena kita alhamdulillah kita itu ikut pameran Afrika Big Seven. Ya, jadi Afrika Big Seven ini memang pameran yang diadakan di Afrika dan kita terpilih, kita waktu itu diundang oleh Departemen Perdagangan untuk melakukan presentasi supaya kita melakukan kurasi untuk ikut pameran di Afrika. Dan ternyata alhamdulillah kita lolos kurasi ya. Dan akhirnya kita bisa ikut pameran. Ini pameran kan memang didukung penuh oleh pemerintah Indonesia melalui Departemen Perdagangan dan juga KBRI. Nah, dari situlah kita ketemu dengan langsung dengan customer di sana dan buyer di sana, dan reaksinya luar biasa. Mereka senang banget ngelihat produk kita, mungkin karena cocok dengan kebutuhan mereka ya. Tadi mirip-mirip tadi ya. Mitra bisnis sih, mereka cocok dengan kebutuhan mereka. Kemudian lihat warnanya juga cantik-cantik, juga desainnya dan juga kualitasnya. Gitu. Waduh, jadi ikut bangga juga nih ya, luar biasa. Orang-orang luar negeri pun begitu ngelihat produknya dari negara kita, dari More Life ya, selama tadi dibangun dengan kualitas yang bagus gitu ya, memang juga aman ya, mereka juga ternyata juga akui hal itu ya dari More Life ya. Oke, Mitra Bisnis itu segmen kita yang kedua. Nanti kita akan balik lagi di segmen yang ketiga, kita akan bicara lebih detail bagaimana sih kiat-kiat sukses sebagai agent-agent dari direct selling dari More Life ini. Mitra Bisnis. Nah, mungkin akan terkaget-kaget di segmennya ketiga ini. Ini apa ada di sini? Sabar. Sabar, nanti kita akan bahas semua produk yang luar biasa ini. Saya akan nyambung sedikit dulu, Bu Eti, sebelum kita masuk ke sini ya. Tadi selain Afrika Selatan, kayaknya tuh banyak juga negara-negara di mana mulai udah masuk ya. Boleh disebutin nggak Bu? Kira-kira negara apa aja? Ya, jadi kita ada 7 negara lain. Ini ada Filipina, Brunei, Malaysia, kemudian Timur Leste juga, terus Afrika Selatan, kemudian kita Romania yang juga masuk gitu. Soon ini lagi proses juga untuk Kamboja, Jepang, Australia. Wah, kita doakan ya Mitra Bisnis saya ini sekali lagi loh, ini produk Indonesia bisa masuk ke berbagai negara luar biasa. Nah, sekarang mungkin Mitra Bisnis pengen tahu juga seluar biasa apa produknya More Life ini bisa masuk ke negara-negara tadi. Itu bukan cuma negara ece-ece loh ya, itu negara-negara memang banyak tetangga kita, tapi juga negara-negara berkembang juga tertarik sama produk-produknya More Life. Nah, di depan kita ini ya, ini beberapa produk unggulan dari More Life. Nah, mungkin Ibu Eti bisa ceritakan sedikit ini produk apa aja, lalu kaitannya dengan
yang ini pertama kali, sekarang ini yang terbaru, ada inovasi segala macam, silakan. Mitra bisnis nih, ini saya perlihatkan beberapa produk kita ya biar makin kebayang. kenal ya, biar kebayang ya, makin kenal makin sayang gitu ya sama produk lokal. Ya ini beberapa produk kita, ini contohnya adalah yang tempat makan, ya ini sekarang kita pakai warna-warna yang memang generasi muda juga seneng nih pakai. Ini kita keluarin bulan Mei dan langsung ludes nih, Pak, untuk warna yang ini ya. Dan kita juga kan di sini kita kadang-kadang kan ibu-ibu atau itu bawain anak-anak tuh bingung naro sendok garpunya gitu ya. Kita sudah siapkan ini sendok garpunya sekalian nih ada di sini. Jadi nggak perlu bingung kadang-kadang ya. Kadang-kadang bingung nih naro sendoknya di mana. Kita udah tinggal nempel aja di sini seperti itu ya. Dan ini ada satu seri dengan sama ininya ini satu set nih. Satu set ini. Tempat makan sama minumnya. Ya, ini yang boleh yang botol satu ini. Nah, ini luar biasa ya. Ini bening gini tampilannya, tapi kita bahannya itu adalah tritan. Bahan tritan ini Pak 100% juga BPA free, aman ya. Dan ini tahan panas juga. Jadi kualitasnya tuh selalu yang terbaik lah yang kita Saya punya payakan. Itu Bu di rumah. Oh punya ya Pak Andi ya. Udah bertahun-tahun awet terus. Awet terus. Mantap. Ya. Oke. Dan mungkin ini kita kan memang kita kalau bisnis ya, mitra bisnis harus selalu melakukan inovasi ya, bener ya Pak Andi ya. Banget. Nah ini yang koleksi terbaru kita nih, ini kita namakan koleksinya itu masuk di More Life Next G. Next G. Ya, jadi sekarang More Life punya koleksi untuk para generasi millennials nih. Warnanya sama kayak baju Ibu Et. Iya, emang sengaja Pak saya pilih. Jadi memang kita mau bilang bahwa produk murah itu bisa juga untuk melengkap OETD kita Pak. Ini cocok kan sama saya ya. Iya, jadi ini yang terbaru, ini termos nih bisa tahan sampai 12 jam untuk yang dingin. Jadi es batu ini 12 jam ini tidak mencair gitu ya. Ini. Oke, itu sih sekilas. Ini sama, ini juga ini termos juga. Jadi ini juga tahan panas, tahan dingin. Kalau sekarang kan anak-anak milenial itu sering banget minum kopi gitu es kopi gitu. Dan ini juga ada sedotannya ya. Jadi nanti bisa untuk aktivitas tuh gampang banget gitu ya. Ada untuk minumnya. Nah, mitra bisnis ini loh produk buatan Indonesia sendiri loh. Ini bagus banget nih, keren banget ya. Dan ya inilah yang akhirnya bisa mendunia karena memang kualitasnya luar biasa. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya nih, setelah mitra bisnis ngeliat, mendengar ceritanya, lihat produknya juga ternyata ini kan supaya ada gambaran kan, supaya nggak membayang-bayang kayak gimana, ya produknya sebagus ini loh. Mungkin kalau mitra bisnis ada di sini bisa megang, bisa betul-betul ini kerasa banget ini bahannya nggak kaleng-kaleng, ini bahannya luar biasa. Nah kalau ada mitra bisnis yang tertarik untuk beli More Life ini, gimana caranya Teh? Iya, jadi kalau ini nanti bisa langsung lihat di cek Instagram kita aja. Di situ nanti ada nomor telepon kita customer service-nya. Instagramnya apa Bu? More Life Official. More Life Official. Ya. Oh, oke. Jadi nanti silakan bisa cek Instagramnya More Life Official. Di sana nanti kalau mitra bisnis pengen beli, pengen lihat produknya sama semuanya ada ya. Iya, bisa di browsing di situ. Ya, biar lebih jelas lagi produk-produk apa yang ada yang kita punya. Nah, kalau mau jadi agent. Oh ya. Nah, kalau mau jadi itu gimana caranya tuh? Ya, kalau mau jadi agent ini menarik ya, ya karena kita ke membershipnya, ke memberannya ini sangat mudah gitu kan. Hanya beli produk 600.000 itu sudah bisa menjadi agen kita. Kalau kita tuh agen kita, member kita tuh namanya entrepreneur. Ya, jadi mantap. Sejalan lah dengan visi kita juga untuk menciptakan 1 juta entrepreneur. Jadi luar biasa nih Pak Hermanto. Visinya tuh memang luar biasa lah ya. Salah satunya untuk keagenan ini kita ingin menciptakan 1 juta entrepreneur. Caranya nanti agennya bisa masuk ke More Life Official IG juga atau gimana? Bisa. Di sana juga ada caranya seperti apa ya? Ada, bisa nanti kontak melalui customer service kita. Kalau kayak buat agent-agent itu apa ada pelatihannya
ada mekanismenya kayak gimana sih Bu? Apa setiap bulan ada pertemuan atau ada kayak gimana? Kan terakhir ada acara di Bali tuh ya, saya lihat juga tuh ya. Iya betul. Nah ada acara kayak gitu atau gimana Bu? Ya jadi kalau untuk member-member itu kita punya banyak kegiatan ya. Selain bahwa mereka itu dapat bonus dari sisi penjualannya, juga ada kita pelatihan-pelatihan gitu ya. Yang rutin tuh yang memang kita bisa lakukan itu seminggu sekali itu kita lewat online. Jadi kita itu sangat aktif di digitalnya, karena kan biar bisa menjangkau banyak member-member kita, karena member kita kan di berbagai tempat ya, di berbagai lokasi. Jadi kita lakukan offline dan online gitu. Yang rutin kita online, yang offline itu dilakukan oleh tim kita, tim sales lah ya, yang memang memberikan training langsung secara offline kayak gitu. Nah di samping itu kita juga ada reward yang trip tadi, kalau tadi Pak Andi sebutkan tentang Bali ya, mitra bisnis kita ada reward itu trip jalan-jalan. Nah jalan-jalan itu kita ada programnya itu pokoknya setahun itu kita bisa 3 kali jalan-jalan. Pernah kemana aja Bu? Coba ceritain. Ya jadi kita bagi tuh Pak, kalau awal tahun itu biasanya kita lokal. Jadi kemarin kita di Bali yang ngumpul hampir itu 1.000 member kita. Ada kumpul kita di Bali, gitu kita ada trainingnya juga, ada jalan-jalannya juga. Terus sekarang nanti tahun ini kita lagi challenge untuk ke Hong Kong. Jadi Asia, jadi dari lokal pertengahan tahun nanti ini kita Asia. Nah nanti di akhir tahun itu baru yang kita Eropa atau mungkin umroh gitu. Wah, asik banget nih. Nah ini kesempatan banget nih buat mitra bisnis ya kalau mau jadi agent ya. Iya. Nah kalau boleh sharing sedikit nih pengalaman dari Ibu Ety. Sebetulnya kalau saya bergabung jadi agent untuk jualan direct selling ini ya, kira-kira yang sukses itu agent yang seperti apa sih? Punya mindset seperti apa? Daya juang seperti apa? Menurut pengalaman Ibu Ety itu yang sukses itu biasa kayak gimana ciri-cirinya agentnya? Iya, jadi kalau bisa saya summary-kan gitu ya. Ini saya punya singkatan nih supaya bisa lebih ini ya, bisa lebih nempel gitu ya. Kita sebut tuh, saya tuh singkat tuh adik. 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 Karena berdasarkan pengalaman ya, kalau dan saya melihat gitu setelah mempelajari sekian tahun lah ya, 10 tahun, puluhan tahun malah di direct selling itu adik itu yang A itu yang pertama itu adalah adaptif. Jadi harus punya mindset yang adaptif. Artinya kita harus cepat beradaptasi karena kan perkembangan zaman, perkembangan zaman itu cepat sekali ya. Jadi kita tuh jangan kacamata kuda ya istilahnya, tapi kita harus adaptif. Kemudian yang kedua I-nya itu adalah inovatif. D-nya dulu, D-nya? Digital. Jadi kita harus melek digital. Maaf kelewat ya. Ya, jadi kita harus melek digital karena sekarang zamannya dunia digital ya, seperti tadi saya. Karena ternyata terbukti gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, inovatif dan kreatif. Jadi harus inovatif dan kita melakukan inovasi ya. Inovasi itu bukan melulu harus produk, tapi cara kita berjualan gitu, harus kreatif lah, apalagi sekarang zaman digital ya, pakai TikTok atau pakai apa gitu ya, pokoknya kita harus selalu inovatif dan kreatif. Dan kemudian yang ketiga ini yang keempat yang menurut saya itu sangat penting juga itu adalah konsisten. Iya, karena jangan mudah menyerah. Karena namanya bisnis itu berproses ya. Kadang-kadang tuh kita baru bikin konten sebulan 2 bulan kok nggak naik-naik ya followernya gitu ya. Capek gitu ya. Itu jangan, karena memang semua bisnis itu berproses ya, nggak ada yang instan. Kalau kita ingin bisnis jangka panjang tentunya ya semuanya harus berproses gitu. Jadi kita konsisten, pantang menyerah, teruslah berkelanjutan itu. Jadi kalau saya bilang ya itu tadi ya, adik itulah yang salah satu strategi ataupun mindset yang harus kita punya supaya kita bisa menjalankan bisnis dengan berkesinambungan lah. Ya. Nah bagus banget nih mitra bisnis ya. Jadi kalau untuk agent di More Life ini itu modelnya tadi. Tapi saya pikir itu juga bisa buat yang lainnya juga ya. Buat orang-orang yang sedang berjuang, bekerja, sedang berjuang mencapai mimpinya tadi itu adaptif, digital, inovatif dan kreatif. Dan akhirnya yang tadi itu adalah konsistensi. Kita harus konsistensi. Nah sebagai penutup nih Ibu Ety, ada nggak pesan dari Ibu Ety buat teman-teman di luar sana nih, mitra bisnis yang sedang mendengarkan podcast kita ini, yang sekarang sedang berjuang untuk mencapai mimpi mereka gitu. Saya tahu kan sama seperti More Life, awal-awal mungkin tidak mudah,
Ya kan, ada saingan, kompetitor, bahkan juga kompetitor dari level dunia. Tapi kalau Ibu Eti bisa kasih pesan gitu, kasih wisdom buat mitra bisnis, buat teman-teman yang sedang mendengarkan, apa pesannya buat orang-orang yang sedang berjuang? Apalagi sekarang kan cari kerjaan susah, saingan kita juga AI segala macam. Banyak anak-anak muda sekarang yang frustasi loh Bu. Kita dengarkan berita terakhir di Bekasi ya. Wow, itu begitu ada job offer 25.000 orang muda di antara kita datang ke sana, nggak tahu tuh ada kerjaannya apa enggak. Nah, mungkin dari Ibu Eti sebagai penutup buat anak-anak muda ataupun siapapun yang mendengarkan pada siang hari ini. Oke, mitra bisnis semua, ini kalau dari saya ya, poinnya adalah terus mencoba dan terus bergerak, ya. Dan yang paling penting itu adalah inovasinya, membuat supaya kita punya diferensiasi. Diferensiasinya. Ya. Dan satu lagi adalah memanfaatkan yang ada di lingkungan kita. Ya, jadi kita nih misalkan sekarang dunia digital gitu kan, kita bisa memanfaatkan tuh banyak banget jadi afiliator konten kreator gitu ya, sambil menunggu mungkin tadi ya yang di Bekasi itu kan mungkin pekerja kantoran gitu ya, dan ternyata lowongannya tidak banyak. Nah, disinilah kita perlunya beradaptasi dan berinovasi yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi jangan pantang menyerah, tetap konsisten, karena kesuksesan itu bukan karena bakat tapi karena keberanian dan ketekunan. Wih, keren banget ya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Eti buat sharingnya buat mitra bisnis. Saya yakin ini berfaedah banget buat teman-teman ya. Selain bisa sekarang tahu bahwa ada satu produk lokal yang sekarang ini mendunia, ya, namanya adalah More Life. Nah, ini produk-produknya kalau tertarik tadi bisa dimasuk nanti ke IG ya, More Life Official. Teman-teman yang mau beli produknya atau berminat jadi agent juga silakan bisa ke sana. Dan tadi juga wisdom dari Ibu Eti buat kita semua bahwa yang penting kita jangan berhenti, terus bergerak meskipun tantangan banyak, tapi kita harus tetap mencoba. Makasih banyak Ibu Eti buat waktunya. Iya, sama-sama. Sebuah kehormatan buat kita bisa hadir di tempat ini sama-sama sharing kepada mitra bisnis. Iya. Sama-sama Pak Andi, senang juga diajak sini. Iya, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi mitra bisnis di kesempatan yang lain. Terima kasih.